Qala al-musannifu aw al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala faslun wa syartu wujubi shaumi Ramadan al-aqlu wal-bulughu wal-qudratu 'ala as-shaum. Pembahasan dalam pasal ini adalah berkaitan tentang siapa yang diwajibkan baginya puasa Ramadan. Yang diwajibkan baginya puasa Ramadan yang pertama adalah orang yang berakal. Karena orang yang gila maka tidak diwajibkan berpuasa. Ya, karena orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Lalu kemudian yang kedua wal bulugh, orang yang sudah baligh. Karena orang yang belum baligh, anak yang belum baligh, anak perempuan ataupun anak laki-laki yang belum baligh, maka tidak diwajibkan baginya apa? Tidak diwajibkan baginya puasa. Anak yang belum baligh. Sekalipun nanti ada ketentuan, anak itu akan diperintahkan untuk berpuasa, nanti akan disebutkan. Lalu kemudian yang ketiga, al-qudratu 'ala shaum, orang yang mampu untuk berpuasa. Ya, yang diwajibkan adalah orang yang mampu untuk berpuasa. Orang yang sakit dan sakitnya ini membuat dia berat untuk menjalankan puasa, ya tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Orang yang safar, maka dia memiliki uzur untuk tidak berpuasa. Orang yang dalam kondisi haid dan nifas, ini juga tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa karena itu disebut sebagai larangan dalam syariat. Maka semua orang yang tidak memiliki kemampuan dalam berpuasa itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Apakah itu ketidakmampuannya secara fisik ataupun tidak kemampuannya itu karena memang dilarang oleh syariat. Seperti kondisi orang yang haid dan nifas. Secara fisik dia mungkin mampu, tapi secara hukum syariat ia tidak dianggap mampu karena terlarang, orang yang haid dan nifas. Inilah orang-orang yang diwajibkan baginya untuk apa? Diwajibkan baginya untuk berpuasa. Tentu didahului dengan apa? Keislaman. Karena orang kafir tidak ada kewajiban baginya berpuasa. Begitu juga sehat. Ini masuk dalam qudrah 'ala shaum, kemampuan dalam apa? Dalam menjalankan puasa. Naam, tafaddal. Bismillah. Qala rahimahullahu taala wa yu'maru bihi as-sabiyyu idza ataqa li sab'in wa yudrabu 'ala tarkihi li 'ashrin. Naam. Kata beliau, wa yu'maru bihi as-sabiyyu idza ataqa li sab'in. Anak yang belum baligh, anak yang belum baligh. Ini anak yang belum baligh. Usianya sudah 7 tahun. Anak yang belum baligh, usianya sudah 7 tahun dan sudah mumayyiz. Usia 7 tahun sudah mumayyiz. Apa itu artinya mumayyiz? Mumayyiz itu mudahnya anak ini sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja atau membersihkan najis sendiri. Dia kalau buang hajat sudah bisa sendiri. Dia makan juga sudah mandiri, minum juga sudah mandiri. Atau bahasa lainnya bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Intinya sudah mumayyiz. Dia kalau diajari faham. Ini pembatal puasa. Ini rukun puasa, ini kewajiban puasa. Oh, dia sudah bisa memahami itu, maka itu mumayyiz. Sekalipun belum baligh, apa? Katanya yu'maru bihi as-sabiyyu, diperintahkan. Di sini disebutkan oleh para ulama Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala, bagi wali anak kecil itu, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, kakeknya ketika mungkin kedua orang tuanya sudah meninggal, pamannya karena mungkin anak ini yatim misalkan, maka orang yang bertanggung jawab atas anak ini kewajibannya untuk memerintahkan anak ini berpuasa ketika dia sudah mampu berpuasa. Sama seperti halnya sholat, ya, sama seperti halnya sholat. Maka kewajiban bagi wali atau kewajiban bagi yang memiliki tanggung jawab atas anak kecil ini, satu tadi ketentuannya dia sudah usia 7 tahun, sudah mumayyiz, dia mampu. 3 ketentuan. Usianya sudah 7 tahun, sudah mumayyiz dan dia mampu.
kewajiban bagi walinya, orang bertanggung jawab atas anak ini untuk memerintahkan anak ini berpuasa. Anak ini tidak wajib puasanya, tapi bagi walinya, bagi yang bertanggung jawab, wajib untuk memerintahkan. Sekalipun nanti anak ini nggak puasa, tapi dia harus memerintahkan. Selama anak ini sudah usia 7 tahun, sudah tamyiz dan sudah mampu untuk menjalankan puasa. Karena mungkin usia 7 tahun ini masih belum bisa menjalankan puasa, ya sudah, tidak ada kewajiban bagi walinya untuk memerintahkan. Tapi kalau dia sudah usia 7 tahun, dia sudah tamyiz dan dia juga mampu untuk menjalankan syariat puasa ini, maka walinya diwajibkan untuk memerintahkannya. Anak kecil ini apa diwajibkan untuk menjalankan? Enggak diwajibkan, karena dia belum baligh. Orang yang belum baligh itu tidak terbebani, tidak ada tanggung jawab dalam rincian-rincian syariat, karena dia memang belum baligh, tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Naam. Kemudian kata beliau, wa yudrabu ala tarkihi li 'ashrin. Dan dia ini kalau usia 7 tahun diwajibkan untuk diperintahkan. Kalau usia 10 tahun dan dia tidak puasa, tadi ini 10 tahun belum baligh ya. Kalau sudah baligh itu urusan lain. Ini sekali lagi belum baligh, usia 10 tahun, sudah tamyiz, ia jelas-jelas mampu berpuasa, lalu kemudian tidak puasa. Maka di sini diperbolehkan bagi orang tuanya untuk memukulnya. Untuk apa? Untuk memukulnya. Tapi yang perlu diketahui bahwasanya memukul di sini bukan memukul dengan keras sampai membuatnya membekas. Karena disebutkan oleh para ulama, memukul di sini fungsinya itu hanya untuk mengancam. Bukan fungsinya itu untuk menyakiti. Ini bukan sanksi yang disebutkan dalam syariat itu sebagai had atau ta'zir. Kalau dalam syariat kan ada misalkan orang yang berzina dicambuk 100 kali. Itu memang dicambuknya memang dalam kondisi walaupun melukai dia. Ya. Tapi berbeda dengan pemukulan untuk anak yang belum baligh ini, usianya 10 tahun dan anak ini belum baligh. Ketika dia tidak puasa maka dipukul. Nah, dipukul ini adalah dipukul apa? Dipukul ta'dib, hanya memberikan satu pelajaran saja dan ancaman saja. Makanya para ulama mengatakan kalau seandainya anak ini tidak ada gunanya dipukul, maka tidak perlu dipukul, karena nggak ada gunanya juga. Ya, oh dia akan puasa kalau dipukulnya sampai membekas, jangan, nggak boleh. Ya, apabila anak ini kalau dia cuma dipukul ringan begitu aja, dia nggak akan nurut. Ustaz, gimana kalau dipukul pakai tongkat atau pakai rotan, dia baru nanti mau puasa? Tidak boleh, tidak boleh. Di sini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Karena sekali lagi sebenarnya anak ini belum diwajibkan untuk puasa karena belum baligh. Tapi kenapa dia diperintahkan untuk puasa saat ini? Agar dirinya terbiasa untuk menjalankan ibadah puasa. Sehingga ketika kemudian kelak ia sudah baligh, maka ia sudah biasa untuk menjalankan syariat puasa. Ya. Ini dia fungsinya. Tujuannya itu untuk membiasakan diri agar apa? Agar ia sudah terbiasa untuk puasa sehingga nggak kaget. Kalau nanti sudah baligh dia puasa itu nggak kaget lagi. Itu dia tujuannya. Naam, tafaddal. Bismillah. Qala rahimahullahu taala wa yajuzul fitru lil musafiri safaran tawilan mubahan. Khalas, yakfi. Qala wa yajuzul fitru lil musafiri safaran tawilan mubahan. Dan diperbolehkan berbuka. Diperbolehkan berbuka artinya tidak puasa bagi siapa? Bagi musafir. Bagi musafir. Ini pertanyaannya dulu. Apa ketentuannya?
Ini penting sekali. Musafir siapa yang diperbolehkan untuk berbuka? Apakah semua musafir? Tidak demikian. Katanya di sini seorang musafir itu satu safaran tawilan, safar yang panjang. Apa kategori safar panjang ini? Mudahnya saja aplikasinya adalah safar yang di atas 82 km. Itu mudahnya. Ya, safar yang di atas 82 km. 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo, itu semua sudah safar tawil. Tapi kalau safarnya itu hanya 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, maka ini tidak dianggap sebagai safar tawil. Bukan safar yang jauh. Ya, bukanlah safar yang jauh. Safar tawil itu safar yang mudahnya di atas 82 km. Ini satu. Ketentuan yang berikutnya berarti safarnya harus safar tawil. Ketentuan yang kedua adalah safarnya itu mubah, bukan safar yang maksiat. Apa contohnya safar maksiat? Safar yang ditujukan untuk bermaksiat. Misalkan seorang mengatakan, saya hari ini dari Mojokerto mau ke Jakarta. Mau ngapain? Ya saya di sana mau bermain dengan wanita, mau berjudi, mau minum khamar, mau. Tujuan dari awalnya di sini sudah apa? Sudah maksiat. Sehingga keluarnya dari kota Mojokerto ini, perjalanan sampai Jakarta itu sudah semuanya dihitung dosa. Jadi dia berdosa sebelum melakukan dosa, karena sudah ada niatnya tadi. Walaupun dia belum minum khamar, walaupun dia belum bermain judi, tapi semenjak dia keluar dari rumahnya sudah mulai berdosa karena niatnya. Sehingga safarnya ini safar maksiat. Ini nggak boleh dia mengqasar. Kenapa tidak boleh mengqasar? Ya jadi enak sekali. Dia sudah bermaksiat malah ngambil keringanan lagi dalam menjalankan syariat. Maka ini tidak boleh orang yang dalam kondisi safar maksiat ini apa? Untuk mengambil keringanan, yaitu berbuka. Nggak boleh. Dia harus tetap puasa. Di antara juga safar maksiat, misalkan seorang wanita meninggalkan rumahnya tanpa izin suaminya, pergi lebih daripada 82 km ini, pulang ke rumah keluarganya tanpa ada izin dari suaminya. Ini safar maksiat. Gak boleh dia apa? Gak boleh di situ dia berbuka. Ya, tidak boleh di situ berbuka. Kemudian yang tidak disebutkan di sini adalah ketentuan diperbolehkannya ia tidak berpuasa itu adalah syarat yang lain. Terjadinya safar harus sebelum terjadinya kewajiban puasa. Sekali lagi, terjadinya safar sebelum terjadinya kewajiban puasa. Maksudnya safarnya itu di malam hari. Kewajiban puasa kan kapan? Kalau ketemu subuh. Misalkan dari Mojokerto ini mau ke Jakarta, dia safarnya dari jam 2 malam. Mulai safar dari jam 2 malam. Berarti dia safar sebelum ada kewajiban puasa kan? Dari jam 2 malam. Boleh enggak dari jam 2 malam ini dia meniatkan, saya besok enggak mau puasa karena saya besok safar? Boleh. Karena dia mulai safarnya sudah meninggalkan Mojokerto ini jam 2 malam. Dari jam 2 malam. Berbeda halnya misalkan dia safarnya itu mulai jam 8 pagi. Saya mau ke Jakarta, saya mulai dari jam 8 pagi. Berarti di Mojokerto ini dia tadi subuh ketemu, udah wajib belum puasa baginya? Wajib. Maka dia harus melanjutkan puasa itu. Nggak boleh dia berbuka di jalan. Kenapa? Karena safarnya terjadi setelah kewajiban puasa. Jadi safar itu yang diperbolehkan dia tidak puasa itu safarnya mendahului kewajiban puasa. Safar dulu baru masuk subuh. Berarti ini subuh ini sudah nggak ada lagi tanggungan untuk puasa. Boleh dia berbuka, boleh dia puasa, bebas. Tapi misalkan berangkat jam 9 pagi, dia sudah puasa, sudah sahur, sudah nggak bisa dia membatalkan. Walaupun nanti di tengah jalan, jam 12 waktu makan siang, mampir, nggak boleh.
Karena dia mendapati pagi hari itu dan dia masih dalam kondisi wajib puasa, maka dia harus wajib pula menyempurnakannya. Ya. Apalagi kalau orang, saya besok mau safar jam 9 pagi, saya dari sekarang aja nggak usah puasa, haram, nggak boleh. Karena dia posisinya masih apa? Masih tinggal di tempatnya, masih tinggal di rumahnya. Gimana dia mengambil rukhsah safar padahal dia belum safar? Nggak bisa. Ya, tidak bisa seorang mengambil rukhsah safar sebelum dia melakukan perjalanan. Ini sama seperti mengqashar dan menjamak sholat. Nggak boleh seseorang melakukan jamak qashar sholat padahal dia belum melakukan perjalanan. Misalkan saya di sini, saya misalkan andai kata saya orang tinggal di sini, rumah saya di sini, saya mau pergi ke Jakarta. Tapi ke Jakartanya nanti habis zuhur. Bolehkah sekarang setelah habis zuhur tadi saya jamak zuhur, qashar plus asar? Enggak boleh. Karena saya sendiri belum melakukan safar, baru niatnya aja. Kapan boleh? Nanti kalau sudah lewat kota yang kita tinggali atau tempat yang kita tinggali baru kita qashar atau jamak di luar kota boleh. Misalkan kita pakai mobil pribadi, kalau sholat zuhur di sini kita nggak bisa jamak, nggak bisa qashar, ya sudah kita sholat zuhurnya nanti aja di rest area. Masuk tol di rest area mampir sholat zuhur jamak qashar sama asar, nggak masalah karena tujuan Jakarta. Tapi jangan belum safar sudah digabungkan aja. Jalan aja belum, bisa jadi kan nggak jadi safarnya. Jelas? Itu apa namanya? Yang penting untuk diperhatikan. Jadi seorang musafir itu ketentuannya boleh dia apa? Membatalkan atau tidak puasa bahkan ketika safarnya itu safar yang tawil, yang panjang 82 km atau lebih, atau dan safarnya itu mubah, safar yang tidak maksiat, maksudnya mau wajib, mau mustahab, mau mubah. Safar wajib contohnya safar haji, safar mustahab misalkan berkunjung ziarah kepada siapa dan seterusnya. Kemudian safar mubah misalkan berdagang. Selama safar ini tidak maksiat maka boleh untuk berbuka. Dan yang ketiga yang terakhir, safar tersebut harus mendahului kewajiban puasa. Artinya safarnya di malam maka dia boleh apa? Boleh dia berbuka. Ya. Ada hal yang penting lagi. Ini kan kalau di masa perjalanan, kalau sudah sampai tujuan dan tempat ini adalah bukan tempat tinggalnya, misalkan orang tinggalnya selama ini memang di sini di Mojokerto, tapi dia mau ada urusan di Jakarta misalkan. Jakarta kan safar sudah berapa ratus kilometer. Kita lihat berapa lama tinggal di sana. Kalau tinggal di sana lebih dari 4 hari, sesampainya di sana dia nggak boleh lagi membatalkan puasa. Kalau lebih dari 4 hari. Kalau 4 hari atau di bawah 4 hari boleh. Saya mau tinggal di Jakarta selama 2 hari atau 3 hari. Selama 3 hari itu boleh dia tidak puasa di Jakarta karena dia masih dikategorikan seorang musafir. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari maka tidak boleh lagi dia berpuasa karena sudah dikategorikan seperti orang yang mukim, tinggal. Jadi batasannya hanya 3 hari atau 4 hari. Kalau sudah lebih nggak bisa. Saya mau tinggal di sini niatnya 1 bulan. Saya akan balik ke Mojokerto. Saya cuma ada urusan 1 bulan tinggal. Boleh nggak saya tidak puasa Ramadan 1 bulan? Ya nggak boleh. Niatnya sudah 1 bulan. Yang boleh itu kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari masih aman. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari, saya mau niat tinggal 1 minggu. Sampai di Jakarta kita langsung menjadi seorang yang dihukumi sebagai mukim. Bukan, oh enggak, kayak saya niatnya 1 minggu, yang 4 hari ini saya musafir, yang 3 hari saya mukim. Enggak bisa, karena dari awal saya niatnya sudah akan tinggal seminggu. Berbeda halnya kalau berubah niat. Gimana berubah niat? Contohnya dia niat awal 2 hari, 2 hari ini dia nggak puasa. Lalu setelah 2 hari ini dia niatkan tinggal 5 hari, nambah. Halas, berarti karena dia sudah nambah 5 hari, maka dia nggak boleh lagi berbuka puasa. Ya, membatalkan puasa di sini. Itulah ketentuan dari seorang musafir safaran tawilan mubahan. Naam, tafaddal ya qari. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala, walil maridi idza khafa ad-darar. Aywa, walil maridi idza khafa ad-darar. Yakfi, sedikit-sedikit aja.
Dan diperbolehkan pula. Baik, sebelum diperbolehkan, kembali lagi sedikit ke musafir. Mana lebih diutamakan seorang musafir itu membatalkan puasanya atau melanjutkan puasanya? Mana lebih utamakan? Mana lebih utama? Batalkan. Berarti utamanya nggak puasa dia. Misalkan dia berangkat dari Mojokerto jam 2 malam mau ke Jakarta. Utamanya dia meniatkan puasa besok paginya atau tidak meniatkan puasa? Jangan ngarang ya, ini bukan ilmu perdukunan. Pakai ngeramal-ramal atau ngarang-ngarang. Baik. Disebutkan oleh para ulama, seorang musafir itu lebih diutamakan untuk tetap berpuasa selama tidak memberatkannya. Apalagi hari ini safarnya mudah sekali. Naik pesawat Jakarta cuman berapa jam, atau naik mobil pribadi, apa susahnya? Dia mau istirahat, mau dia mampir. Ya, kenapa? Karena ketika dia menjalankan puasa pada waktunya, itu lebih meringankan dirinya. Dia segera membebaskan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban berpuasa. Berbeda kalau dia harus mengqadha, kan berarti ada hutang di sini. Lebih baik dia menjalankan pada waktunya. Dan puasa pada waktunya, yaitu pada bulan Ramadan, tentu lebih mulia ketimbang puasa di luar bulan Ramadan. Sehingga afdalnya bagi seorang yang musafir dan memang tidak ada hal yang memberatkan dia dalam safarnya, afdalnya dia tetap berpuasa. Ya, sampai di Jakarta, dia di sana niatnya 3 hari, nginepnya di hotel. Semuanya dilayani. Mau dia berbuka? Boleh. Kalau mau ditanya boleh, ya boleh. Karena niatnya kan cuma 3 hari. Tapi mana utamanya? Jelas. Utamanya adalah tetap dia apa? Tetap dia berpuasa. Baik. Sekarang yang berikutnya adalah orang yang sakit. Apakah semua penyakit ini memperbolehkan dia membatalkan puasa? Hah? Enggak. Sakit hati boleh batal puasa? Oh enggak. Atau sakit panu gitu, boleh batal puasa. Sakit yang apa? Qala walil maridi idza khafa ad-darar. Seorang yang sakit dan dia ini penyakitnya ini memberatkannya untuk melanjutkan puasa. Dia nggak bisa melanjutkan puasa. Berat itu ulama mengatakan bisa jadi nanti sembuhnya jadi mundur, atau penyakitnya semakin parah, atau bahkan ya bisa menghilangkan nyawanya kalau dia tidak berbuka, atau bahkan mungkin terjadi pada tubuhnya dampak yang buruk. Ini semua diperbolehkan baginya untuk untuk berbuka. Misalkan sakit panas tinggi, dia harus minum obat. Kalau nggak minum obat, semakin panasnya semakin tinggi dan semakin lama sembuhnya. Maka di sini dia diperbolehkan untuk berbuka. Dan afdolnya, utamanya di sini dia berbuka. Ya, karena kan ini penyakit yang memberatkan dirinya untuk melanjutkan puasa. Berbeda dengan musafir tadi. Ini memang dia orang sakit dan dia berat kalau lanjut puasa. Ya sudah, utamanya dia berbuka. Bahkan kalau itu ditakutkan, dikhawatirkan sampai menghilangkan nyawanya, dia wajib berbuka. Bukan lagi diutamakan. Kalau saya nggak makan dan minum, saya bablas nih, nyawanya mati. Dia wajib berbuka. Bukan lagi bukan lagi diperbolehkan atau diutamakan. Ini dia ya. Jadi sekali lagi, tidak semua orang yang sakit itu diperbolehkan berbuka. Yang diperbolehkan berbuka adalah orang yang sakit dan sakitnya itu memberatkannya. Berat untuk lanjut karena menurut dokter Anda ini harus minum obat agar meringankan dan mempercepat kesembuhan. Atau kalau Anda tidak minum obat, ini nanti sembuhnya semakin lama, penyakitnya semakin parah. Di sini boleh seseorang
berbuka atau membatalkan puasanya dan tidak berpuasa. Dan ini berbeda dengan musafir, sekalipun mendadak sakitnya. Maksudnya mendadak, dia di awal paginya sehat, tiba-tiba siang panas tinggi. Bolehkah dia berbuka? Boleh. Kalau musafir kan tadi syaratnya safarnya mendahului kewajiban puasa. Kalau ini enggak syarat begitu. Enggak ada syarat sakitnya mendahului kewajiban puasa, enggak. Sakit di tengah-tengah hari ya sudah, batal ya batal. Enggak boleh, dia enggak bisa kita katakan, "Oh, Anda sudah diwajibkan puasa di pagi hari, berarti harus lanjut." Oh, dia bisa mati nanti kalau dia kasusnya berat atau semakin parah. Sehingga kapanpun dia sakit dan memberatkan untuk melanjutkan puasanya, maka dia diperbolehkan atau bahkan diutamakan untuk membatalkan puasanya. Naam, tafadhal. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala walil hamili wal murdi'i idza khafata ala anfusihima aw 'ala al waladi walimunqidhi hayawanin musyrifin 'ala al halaki. Naam, kata beliau, begitu pula diperbolehkan bagi wanita hamil dan wanita menyusui. Ini tadi sudah dijawab. Apabila wanita hamil dan wanita menyusui ini takut terhadap dirinya atau takut terhadap anaknya, boleh bagi keduanya untuk apa? Untuk membatalkan puasanya. Ya, ini layaknya seperti orang sakit. Kalau wanita takut dirinya ini lemas, ya, tidak bisa apa? Tidak bisa melanjutkan puasa, maka di sini apa? Di sini diperbolehkan wanita hamil dan menyusui ini untuk tidak berpuasa, ya, untuk tidak berpuasa. Begitu pula di sini disebutkan bagi seseorang yang menyelamatkan makhluk hidup, entah itu manusia ataupun hewan yang akan mati dan dia perlu dalam penyelamatan ini membatalkan puasa. Contohnya gimana? Dia misalkan penjaga pantai. Dia penjaga pantai. Tiba-tiba ada orang tenggelam dan dia puasa, ini posisinya penjaga pantai ini puasa. Dia tidak mungkin menyelamatkan orang ini kecuali dia harus membatalkan puasanya terlebih dahulu. Kecuali dia apa? Lebih dahulu apa? Membatalkan puasanya. Maka di sini ketentuannya adalah apa? Ketentuannya adalah dia diperbolehkan membatalkan puasanya demi apa? Demi menyelamatkan orang yang tenggelam ini. Namun ketentuan nanti ketika qadha, ya, ketika qadha nanti dia harus mengqadha dan plus apa? Membayar fidyah. Kenapa dia mengqadha? Karena dia batalkan puasanya. Kenapa dia fidyah? Karena dia batalnya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Seperti tadi wanita yang menyusui atau hamil yang takut hanya karena anaknya, maka dia qadha plus fidyah. Qadha karena batal puasanya, fidyah karena batalnya itu disebabkan orang lain, bukan disebabkan dirinya. Jadi seperti itu. Naam, tafadhal. Sudah selesai? Yallah. Wa yaqduna. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yaqduna kulluhum wa yajibu ma'al qada'i li kulli yawmin muddun ala man aftara li inqadhin hayawanin muhtaramin musyrifin. Untung bukan murid saya, itu murid saya tak marah-marahin. Musyrifin alal halaki. Naam, tafadhal, lanjut. Lanjut aja. Aduh. Wa 'alal hamilil murdi'i wa 'alal hamil. Kita harus ngulangin belajar Iqra nih. Nggak layak pun jadi imam. Sama aja. Ini panjang pendeknya dalam Al-Quran sama di dalam bahasa ini sama aja. Nggak ada bedanya. Iya Mas Anto.
wa 'alal hamili wal murdi'i idza aftarata Nah, aftarata. Khaufan 'alal walidi. Waladi. 'alal waladi. Sudah ya, mantap. Sampai terakhir ini udah tinggal lagi. Wa 'ala man Enggak lulus ini. Kalau murid saya sudah saya hukum. Untung bukan murid saya. Wa 'ala man akhara wa 'ala man akhara al-qada illa Ramadan akhara bighairi udhrin. Ila Ramadan akhara bighairin ghudhrin. Bighairi udhrin. Repot. Ente dulu Iqra belum? Khatam gimana? Orang sudah ada harokatnya, panjang pendeknya jelas, sama aja. Ente jadi kalau membaca Al-Quran juga bahaya ini. Baik. Begini kok jadi imam besar ini, mana pula ini? Qala wa yaqduna kulluhum. Ya. Kata beliau rahimahullah, orang-orang yang tadi yang boleh membatalkan puasa tadi, musafir, orang sakit, wanita hamil, wanita menyusui, orang yang menyelamatkan orang lain. Ini semua kewajiban mereka ketika mereka tidak puasa itu melakukan qadha. Musafir dia nggak puasa 3 hari, ya qadha. Sakit tidak puasa 10 hari, ya qadha, hanya qadha saja. Wanita hamil sudah ada rinciannya tadi. Kalau ia takut terhadap dirinya atau takut terhadap dirinya dan anaknya, maka hanya qadha saja. Atau takut terhadap anaknya saja, maka dia qadha dan fidyah. Orang yang menyelamatkan orang lain atau hewan yang ingin diselamatkan, karena apa? Karena dia ditakutkan akan celaka, maka diselamatkan. Maka di sini diwajibkan untuk membayar atau qadha plus fidyah. Kenapa qadha? Karena dia batal puasanya. Kenapa fidyah? Karena apa? Karena dia batalnya itu disebabkan oleh orang lain. Makanya dikatakan wa yajibu ma'al qada'i li kulli yaumin muddun ala man aftara li inqadhi hayawanin muhtaramin musyrifin 'alal halaki. Ya, musyrifin 'alal halaki. Diwajibkan selain dia qadha itu membayar fidyah. Fidyah itu berapa? Setiap 1 harinya, kalau misalkan nih dia batal 5 hari, setiap 1 harinya itu 1 mud. 1 mud itu gambaran mudahnya sekitar 800 gram. Anggap aja mudahnya digenapkan 1 kilo gitu aja mudahnya. 1 kilo beras. Ya, dan harus makanan yang mentah. Tidak cukup dalam fidyah itu mengundang orang ini fidyah, dihidangkan makanan dan seterusnya, enggak cukup. Harus diberikan dalam posisi fidyah itu apa? Dalam posisi makanan mentah, beras gitu. Mau ditambah lauknya Indomie atau misalkan telur atau apalah gitu. Tapi tidak cukup, misalkan saya tidak selama 1 bulan saya tidak puasa. Karena apa? Karena menyusui dan takut terhadap anaknya. Taib, saya belum qadha tapi saya mau fidyah dulu, kan boleh. Tapi gimana? Saya mau undang 30 fakir miskin dan saya berikan makanan di situ, saya masakkan, saya macam-macam. Ini fidyah, nggak bisa. Harus diberikan dalam posisi mentah. Karena dalam bahasa fikihnya harus melakukan namanya proses tamlik, pemberian kepemilikan. Kalau makanan itu sudah nggak bisa dimiliki, karena itu hanya dinikmati saja. Tapi kalau beras masih bisa diproses, dijual, masih bisa diolah lagi, terserah dia mau dijadikan apa. Jadi sehingga
di sini harus memberikan makanan yang mentah. Ya, bukan makanan yang masak atau matang. Ini fidyah yang dilakukan. Jadi misalkan tadi seorang yang menyelamatkan orang lain 1 hari, dia batal puasanya menyelamatkan orang lain, batal. Maka dia puasa 1 hari, qadha, ditambah 1 mud ta'am, 1 kilo tadi beras, mau tambah misalkan 2 butir telur, 3 butir telur, nggak masalah, kasihkan kepada 1 fakir. 1 mud untuk 1 fakir. Nggak boleh 1 kilo saya bagi jadi 2, setengah kilo untuk fakir ini, setengah kilo untuk fakir sana, nggak bisa. 1 kilo itu ketentuannya untuk 1 fakir, atau 1 mud untuk 1 fakir. Ya, bolehkah kalau seandainya saya punya fidyah bayarnya 10 mud, bolehkah dikumpulkan kepada 1 fakir? Boleh. Ya boleh. Fidyah 10 mud, berarti 10 kilo misalkan. Bolehkah diserahkan kepada 1 orang fakir atau miskin? Boleh. Ya. Atau diberikan kepada 5, jadi setiap orang dapat 2 kilo 2 kilo, boleh. Atau diberikan kepada 10, ya boleh juga. Diberikan kepada 1, jadi 10 kilo kasih kepada 1 orang, juga boleh. Ya, tapi nggak boleh kalau 1 kilo misalkan ketentuannya itu misalkan 1 mud dibagi jadi 2, setengah mud untuk ini, setengah mud untuk ini. Ini nggak bisa. Atau misalkan 10 kilo, ya. Itu kan 10 hari dibagi menjadi 20 fakir. Ini juga nggak bisa. Imma dia memberikannya kepada 10 fakir atau miskin, atau memberikannya kepada jumlah yang lebih kurang. 1 orang, 2 orang, 5 orang, inti jumlah yang lebih kurang. Baik. Itu berlaku pada siapa? Tadi orang yang menyelamatkan makhluk yang bernyawa. Dan makhluk yang bernyawa ini adalah makhluk yang tidak halal darahnya. Ya. Makhluk yang tidak halal darahnya. Maksudnya makhluk yang tidak halal darahnya, contoh yang halal darahnya itu adalah babi misalkan. Maksudnya halal darahnya boleh dibunuh, itu maksudnya. Ya, bukan darahnya boleh diminum ya, bukan itu maksudnya, boleh dibunuh maksudnya halal darahnya. Ya. Murtad misalkan, ada orang murtad tenggelam dan dia mau menyelamatkan, boleh nggak dia sekarang membatalkan puasanya demi menyelamatkan orang murtad ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena murtad ini halal darahnya. Ketentuan dalam Islam kan murtad itu dipenggal kepalanya, dibunuh. Ketentuannya kan begitu. Ya. Tapi kalau orang kafir, justru orang kafir, murni dia memang kafir. Dari keluarga besarnya turun temurun orang kafir, nggak pernah dia masuk Islam, tenggelam. Ya. Lalu kemudian kita tolong, boleh nggak kita membatalkan puasa? Boleh. Karena dia kan nggak halal darahnya. Dia ini kafir, imma dia masuknya kafir dhimmi atau muahad atau musta'man, dia di bawah perjanjian atau di bawah kekuasaan kaum muslimin dan seterusnya. Sehingga justru boleh, tapi kalau murtad nggak boleh. Bilang suruh masuk Islam dulu, saya tolongin gitu. Kalau nggak masuk Islam biar nanti mati. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Karena nggak boleh bagi saya untuk membatalkan demi menolong Anda. Jadi seperti itu, ya. Jadi menolong makhluk bernyawa yang tidak halal darahnya. Ya. Kalau halal darahnya seperti tadi murtad, ini halal darahnya, makhluk bernyawa halal darahnya. Atau babi, tadi hewan halal darahnya. Atau misalkan anjing yang gila, ini juga halal darahnya. Ya. Naam. Begitu juga wa 'alal hamili wal murdi'i idza aftarata khaufan 'alal walad, dan ini sudah dijelaskan wanita hamil dan menyusui apabila mereka berbukanya disebabkan hanya karena anaknya, maka wajibnya kan qadha dan fidyah. Kalau dia 30 hari berarti qadhanya 30 hari, fidyahnya 30 mud. Jadi begitu. Yang repot ini, tahun ini hamil, batal puasanya 30 hari. Tahun berikutnya menyusui, ya, batal 30 hari. Tahun depannya menyusui lagi, batal 30 hari. Tahun yang keempat hamil lagi. Wah repot ini. Dikerjain sama suaminya ya.
Iya Ustaz. Repot nih. Jelas enggak ada nafas untuk mengqadha puasanya. Ya, enggak ada. Makanya sebagian seperti itu yang difatwakan kalau tidak salah di Tarjih Muhammadiyah, wanita hamil dan menyusui itu cukup membayar fidyah. Ya, mau dalam kondisi apapun cukup bayar fidyah, ada ringan. Itu kalau yang mau mengikuti pendapatnya Tarjihnya Muhammadiyah begitu. Itu pendapat ini dinisbatkan konon kata wallahu a'lam bishawab kepada kepada dua orang sahabat yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Tapi pendapatnya Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala seperti yang sudah dirinci tadi. Ya, seperti yang sudah dirinci tadi. Dia tetap harus mengqadha atau mengqadha plus fidyah dengan kondisi yang telah dirinci tadi. Kemudian ini penting ini yang terakhir ini atau sebelum terakhir qala wa 'ala man akhara al-qada'a ila ramadhan akhara bighairi udhrin. Yang diwajibkan untuk mengganti puasa plus bayar fidyah itu juga orang yang mengakhirkan dalam mengqadha puasa tanpa ada udzur sampai datang Ramadan yang kedua. Sampai datang Ramadan yang berikutnya. Tahun kemarin dia punya qadha 10 hari. Ini kan sudah tinggal sisa 7 hari atau bahkan kurang. Belum qadha sampai sekarang. Padahal dia setahun full itu dia mampu mengqadha, tapi malas. Nantilah kalau datang bulan Syawal. Bulan Syawal lewat nanti Dzulqa'dah. Dzulqa'dah lewat nanti Dzulhijjah. Terus nanti sampai datang Sya'ban. Datang Sya'ban nantilah setelah Ramadan. Enggak ada udzur. Orang yang tidak memiliki udzur diakhirkan mengqadha Ramadannya sampai datang Ramadan yang berikutnya. Lihat, dia mengakhirkan tanpa ada alasan sampai datang Ramadan berikutnya. Maka di sini diwajibkan membayar atau mengqadha lalu membayar fidyah. Kenapa dia mengqadha? Ya karena tadi kewajiban. Karena dia tidak berpuasa tadi. Misalkan nih, pada tahun 1442 Hijriah, tahun kemarin dia tidak puasa 10 hari. Kan kewajibannya hanya apa? Qadha saja. Karena dia sakit misalkan. Dia ini sakit. Berarti dia apa? Dia hanya kewajiban untuk bayar, untuk qadha 10 hari. Tapi datang Syawal, nantilah kalau sudah datang bulan yang lain, nantilah sampai datang Ramadan yang kedua. Padahal dia mampu untuk mengqadha. Di sini dia harus nanti setelah Ramadan yang kedua ini membayar fidyah selain atau ditambahkan dengan qadha tadi. Qadha sudah jelas karena itu kewajiban. Kenapa membayar fidyah? Sebagai sanksi atas keterlambatan ini. Dan tidak ada udzur. Berbeda kalau ada udzur. Contoh udzur gimana? Tadi wanita hamil dan menyusui. Tahun pertama hamil, sudah melahirkan, menyusui. Dia mau qadha ya nggak bisa. Datang lagi tahun ketiga masih menyusui. Kan menyusui 2 tahun. Tahun pertama hamil, tahun kedua, ketiga menyusui 2 tahun. Tahun keempat hamil lagi. Wah repot ini. Harusnya dikasih jeda dulu ya, dikasih fase 1 tahun nih. Yang yang pengen cepat punya anak yang laki-laki. Enggak mikir bagaimana istrinya berat mengqadha dan bayar fidyah. Atau mengqadha saja. Ya, berat. 3 tahun berarti kan 90 hari. Kalau seandainya setiap Ramadan itu 30 hari, berat. Taib. Ya paling enak memang menyicil 1 hari setiap 1 bulan gitu kan masih bisa. Nah, atau 2 hari setiap 1 bulan lumayan. Setahun kalau 12 bulan udah dapat 24 hari kalau 2 hari sebulan. Cukup bisa ya. Tinggal mau atau tidak maunya. Naam. Itulah orang-orang yang diwajibkan ya. Jadi orang yang mengakhirkan tadi sampai datang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan. Ini ada kewajiban dia membayar fidyah. Bayar berapa fidyahnya? Ya tergantung berapa puasanya. Puasa 10 hari, ya fidyahnya 10 hari. Berarti fidyah 10 mud. Tadi kan dia tidak puasa berapa hari? 10 hari karena sakit. Terus dia mengakhirkan sampai datangnya Ramadan berikutnya. Berarti nanti setelah datang Ramadan dia harus mengganti puasanya plus bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Karena dia puasanya 10, maka fidyahnya juga 10. Dan ini yang difatwakan oleh 6 dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk apa? Untuk membayar fidyah keterlambatan.
Yang repot lagi kalau dia mengakhirkan datang Ramadan yang ketiga. Ini Ramadan dah datang, dia ada fidyah. Setelah lewat Ramadan, mundur lagi, datang Ramadan baru lagi. Maka di sini fidyahnya jadi 2 kali lipat. Karena melakukan keterlambatan 2 kali. Ramadan pertama datang, dia belum mengqadha, kena 1 fidyah. Ramadan yang kedua datang lagi, belum, kena lagi. Ramadan yang ketiga terus. Pokoknya setiap mengakhiran 1 fidyah setiap 1 harinya. Datang Ramadan yang berikutnya, ya berarti 1 fidyah lagi, tambah yang kemarin jadi 2. Tambah yang datang lagi jadi 3, terus begitu berlipat. Ya, seperti itu di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Naam, tafadhal. Udah selesai kan? Bismillah, qala rahimahullah ta'ala, wa man aftara bi ghairi 'udhrin wajaba 'alaihi al-qada'u 'ala al-fawri. Ayo. Dan seseorang yang berbuka atau membatalkan puasanya tanpa ada uzur, enggak ada alasan syar'i, maka diwajibkan mengqadha, ya, diwajibkan mengqadha dalam segera. Artinya diwajibkan segera untuk mengqadha. Tidak boleh dia mengakhirkan. Contoh, seorang membatalkan puasa Ramadannya tanpa ada alasan. Pokoknya dia mau makan dan minum. Keluar dari Ramadan, lewat tanggal 1 Syawal, tanggal 2 dia harus sudah puasa. 2 Syawal. Kalau dia tidak puasa, dia berdosa. 3 Syawal tidak puasa, dia berdosa. Semakin dia mengakhirkan, dia berdosa terus. Karena kewajibannya untuk segera membayar Ramadannya atau qadha Ramadannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki uzur. Contoh orang tadi, dia 10 hari tidak puasa Ramadan tanpa ada alasan. Kenapa kamu? Sakit? Enggak. Hamil wanita menyusui? Enggak. Safar? Enggak. Terus kenapa? Ya saya lagi enggak mau puasa aja misalkan. Saya sedang enggak mau puasa aja. Taib. Apa alasanmu? Enggak ada. Taib. Tapi sekarang saya mau taubat. Gimana caranya? Ya sudah, mulai besok ente harus langsung qadha puasa. Enggak ada diundur-undur. Semakin diundur dosanya semakin bertambah terus. Karena kewajibannya segera mengganti. Ya, kewajibannya segera mengganti. Selama dia tidak ada udzur, tiba-tiba pas mau ganti dia sakit. Nah, kan ada udzur jadinya. Tapi kalau dia sehat, enggak ada apa-apa, ya wajib dia mengqadha. Segera. Tapi kalau yang dia memiliki udzur dalam syariat karena dia sakit atau dia musafir atau dia apa, maka kewajibannya tidak segera. Misalkan orang sakit Ramadan 5 hari. Setelah Ramadan selesai haruskah di Syawal tanggal 2, 3, 4, 5, 6 harus langsung dia puasa? Enggak. Karena dia tadi membatalkannya karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia harus wajib mengqadhanya segera. Tidak boleh mengakhir-akhirkan. Ya, tidak boleh mengakhir-akhirkan. Ya, ini penting untuk diketahui. Taib. Hal yang lain yang perlu diketahui mungkin ini pertanyaan. Bagaimana orang yang tidak mampu berpuasa karena tua? Atau tidak mampu berpuasa karena penyakitnya ini divonis sama dokter gak bisa sembuh, dia harus konsumsi obat-obatan setiap hari. Kan ada marid alladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dia gak bisa puasa. Suruh qadha, gimana qadha orang dia gak bisa puasa, gak bisa qadha. Maka ketentuannya di sini bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Sama ketentuan di sana tadi. 30 hari ya 30 mud fidyah. Kalau kita genapkan jadi 1 kilo gitu misalkan, ya berarti 30 kilo. Diberikan kepada fakir miskin. Terus begitu. Kalau kemudian tiba-tiba yang sakit tadi dan divonis dokter tidak bisa sembuh, ternyata sembuh, bolehkah dia mengqadha? Boleh. Tapi kewajibannya ya fidyah, bukan qadha. Misalkan kata dokter ini penyakit kanker, harus dia minum obat, harus dia begini-begini, nggak bisa disembuhkan sampai dia wafat.
Allah menentukan, Allah menetapkan dia sembuh dari penyakit itu. Padahal dia 30 hari ini tidak puasa. Kan kewajibannya bayar fidyah karena vonis dokter tadi. Dia belum sempat bayar fidyah. Kemudian dia sembuh. Apakah diwajibkan qadha atau membayar fidyah yang wajib? Yang wajib bayar fidyah. Tapi boleh kalau dia nggak mau bayar fidyah dan qadha boleh. Dan tidak ada bayar fidyah nanti. Ya, saya tetap bayar fidyah, ya boleh, silahkan. Memang kewajibanmu itu. Tapi saya enaknya mau qadha, ya silahkan juga, boleh. Ya, jadi inilah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan. Tadi orang yang tidak puasa atau membatalkan puasanya karena tidak ada alasan, itu kalau dia mau bertaubat, misalkan jam 8 siang dia makan minum, habis itu dia sadar ini adalah suatu dosa. Kan kita ketentuannya kamu nanti harus qadha ya 1 hari dan segera qadhanya. Ketentuan yang kedua, sisa hari yang telah dibatalkan ini dia tidak boleh lagi mendekati pembatal-pembatal puasa. Jadi tetap harus dia menahan diri. Orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur, orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur, kewajibannya di hari yang tersisa itu tetap tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Jelas ya? Misalkan jam 7 pagi, halas, orang ini nggak bisa dinasehatin, nggak bisa ditahan, tiba-tiba dikatakan, ente gimana mau puasa? Saya mau batal, itu urusan. Lalu setelah dia makan, minum, dinasehatin, baru dia masuk. Oh saya menyesal. Jam 8 dia taubat. Apa kewajibannya sekarang? Dari mulai jam 8 pagi ini sampai nanti terbenamnya matahari, dia nggak boleh lagi makan, minum, dan melakukan pembatal-pembatal yang lain. Dan nanti tentunya dia mengqadha, karena kan puasanya nggak sah. Kenapa dia harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa padahal puasanya sudah batal? Sebagai sanksi, sebagai hukuman. Karena dia tadi membatalkan puasa tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Ya, tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah yang ditanyakan tentang berkaitan tentang puasa atau musafir ataupun yang lainnya? Nah, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu-satu dulu Pak, biar lupa nanti soalnya. Biar nggak lupa. Jadi ini seorang orang tua ya, dia puasa, tiba-tiba sakit, itu masuk rumah sakit. Kemudian di rumah sakit sebenarnya dia pengen puasa karena dia merasa mampu. Tapi karena dalam kondisi sakit, menurut dokter ini nggak baik, gitu kan? Akhirnya dia batal puasanya. Itu akhirnya dia batal puasa. Kemudian wafat setelah 1 minggu di rumah sakit, begitu ya. Setelah dia 1 minggu di rumah sakit dia wafat. Pertanyaan berikutnya adalah, orang tua ini apa kewajibannya? Kan sudah meninggal, ya. Sedangkan tadi dia membatalkan puasanya selama 1 minggu, ya, selama 1 minggu. Dan dia memang mampu berpuasa sebelumnya. Dan kalaupun dia hidup mampu mengqadha. Taib. Jadi ini kondisi orang ini, andai kata bukan orang tua lah, anak muda. Ya, misalkan Anda muda aja. Kalau orang tua nanti agak rumit penggambarannya. Anak muda, sehat walafiat, nggak ada masalah. Tiba-tiba dia sakit selama 1 minggu. Di rumah sakit dia batal puasanya.
Setelah 1 minggu itu wafat. Berarti 7 hari ini dia tidak puasa. Ya. Padahal dia kalau hidup, dia akan bisa mengqadha puasanya, enggak fidyah dia. Dia bukan orang yang diwajibkan bayar fidyah, tapi orang yang diwajibkan untuk qadha. Sekali lagi, orang ini tidak diwajibkan bayar fidyah kan? Kenapa? Karena dia kan kewajibannya mengqadha. Karena menurut dia, menurut dokter misalkan, oh ini paling 2 hari 3 hari sembuh, penyakitnya biasa. Ternyata hari yang ke-7 wafat. Pertanyaan, orang ini tadi kewajibannya qadha atau fidyah? Sebelum dia wafat, qadha. Dia batal itu qadha. Lalu kemudian dia wafat. Pertanyaannya, apakah dia memiliki waktu untuk mengqadha? Tidak memiliki waktu untuk mengqadha. Berarti kewajibannya gugur. Tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Kenapa tidak ada fidyah? Karena memang bukan kewajibannya fidyah. Orang ini kan kewajibannya qadha. Sekali lagi, ini anak muda masuk rumah sakit dalam keadaan sehat, sebenarnya tiba-tiba drop sakit, seminggu wafat. Padahal menurut dokter ini juga sakitnya ringan, biasa saja, dia akan sembuh dan bisa nanti qadhanya nanti di luar Ramadan. Tiba-tiba mendadak wafat. Pertanyaannya, apakah dia ini diwajibkan qadha? Ya dia sudah meninggal, nggak ada qadha. Fidyah jelas nggak ada fidyah, karena memang dia tadi sakitnya bukan termasuk sakit yang bayar fidyah, bukan orang tua yang nggak bisa puasa, bukan juga orang yang sakit divonis dokter tidak bisa apa? Tidak bisa sembuh. Dia kewajibannya qadha, tapi ternyata tidak ada waktu untuk mengqadha, keburu meninggal duluan. Maka di sini ahli warisnya kewajibannya apa? Tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak ada kewajiban apa? Tidak qadha, tidak fidyah. Kenapa tidak qadha? Karena memang orang ini tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Kenapa tidak ada fidyah? Memang orang ini tidak diwajibkan fidyah dari awal, kewajibannya qadha. Jadi seperti itu. Berbeda halnya kalau orang diwajibkan fidyah kemudian meninggal. Ya, jadinya fidyah. Kan gitu. Atau orang ini sudah memiliki kesempatan untuk qadha tapi enggak qadha. Misalkan dia ini sakit selama 10 hari. Jelas ya, sakit selama 10 hari di bulan Ramadan, batal selama 10 hari. Datang bulan Syawal, dia sehat walafiat tapi belum sempat qadha. Di bulan Dzulqa'dah wafat. Berarti kan dia memiliki waktu untuk mengqadha tapi nggak sempat qadha. Gitu ya. Nah, di sini apa ketentuannya? Dia sudah punya waktu untuk mengqadha tapi dia nggak qadha. Di sini barulah ketentuannya membayar fidyah yang dikeluarkan dari hartanya, atau di dalam mazhab Syafi'iyah, atau di dalam satu pendapat mazhabnya Syafi'i, atau ahli warisnya ini mengqadhakan. Man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu, begitu hadisnya Nabi. Siapa orang yang meninggal dan dia ada kewajiban puasa, maka walinya boleh berpuasa atasnya. Tapi ini tadi sudah memiliki waktu untuk qadha tapi dia nggak qadha. Kalau nggak sama sekali punya waktu, nggak ada kewajiban. Tidak qadha, tidak fidyah. Kalau dia memang orang yang diwajibkan qadha. Tapi dia sudah punya waktu, ternyata dia nggak qadha. Ya di sini nanti kewajibannya ahli waris untuk mengeluarkan fidyah atau mereka mengqadha atas nama orang yang wafat ini. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, wanita. Iya. Ya. Ya. Jadi ini seorang wanita yang punya hutang. Karena normalnya wanita biasanya tidak puasa Ramadan full. Ada hutang di hari-hari di mana dia haid. Misalkan 7 hari, andai kata begitu ya. Wanita ini
Ramadan misalkan 30 hari, dia punya hutang 7 hari. Masuk di bulan Syawal, ternyata bulan Syawal ini dia nggak sempatnya pas sudah di akhir bulan Syawal. Tinggal sisa 7 hari dari bulan Syawal. Dia ini kalau 7 hari untuk qadha, ya berarti dia nggak bisa puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau dia puasa 6 hari di bulan Syawal gimana? Sedangkan dia belum qadha. Mana yang lebih diutamakan di sini? Yang lebih diutamakan di sini adalah dia mengqadha terlebih dahulu. Karena itu hukumnya wajib. Ya. Karena itu hukumnya wajib. Karena sebagian ulama berpendapat, bukan Syafi'iyah tentunya, orang itu tidak sah berpuasa puasa sunnah ketika dia masih memiliki hutang puasa yang wajib. Sebagian ulama begitu pandangannya. Tidak sah seorang itu puasa sunnah tapi masih punya hutang wajib, puasa wajib, nggak sah. Wajibnya ditunaikan dulu, dituntaskan, baru kemudian puasa sunnah. Maka sehingga diutamakan tetap qadha Ramadan terlebih dahulu, baru kemudian dia puasa. Nah, masalahnya di sini berarti dia nggak bisa puasa di bulan Syawal 6 hari, ya kan begitu? Ya dia qadha puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah, kan seperti itu. Ya bisa, naam bisa. Seluruh puasa sunnah yang terlewatkan sebagaimana seluruh puasa wajib sama. Bedanya kalau wajib ya wajib diqadha gitu. Ramadan ya wajib diqadha. Tapi kalau puasa sunnah ya sunnah diqadhanya. Orang nggak sempat puasa misalkan tadi puasa Senin, biasanya dia puasa Senin terus, tiba-tiba hari itu sibuk mau dia puasa hari Selasa mengqadha hari Seninnya, boleh. Ya, itu namanya qadha'un nawafil. Qadha'un nawafil. Naam. Ada lagi? Ada. Nah, ntar dulu yang di sini dulu. Yang online biarin. Hah? Ahwat, taib. Nanti dulu, yang kedua dulu. Dia mampu, wanita hamil dan menyusui, dia mampu untuk berpuasa dan tidak takut terhadap janinnya. Iya, kalau bayi nggak takut, janin tidak takut, dia juga fisiknya kuat, ya tentu lebih utama dia puasa. Wanita ini kuat fisiknya, janinnya juga nggak ada masalah kalau dia ini, ya lebih utama dia puasa. Ya, lebih utama dia puasa. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, ganti. Nah, oh ada di sini dulu. Ini anti betul. Hah? Nggak apa-apa, masih banyak waktunya. Tafadhal. Assalamualaikum. Kalau batasan umur untuk orang tua tidak ada, karena itu berkaitan dengan kondisi. Ada orang umur 90 tahun, Masya Allah masih segar bugar gitu, nggak ada masalah. Dia puasa aja. Ada umur 50 tahun sudah nggak bisa apa-apa. Itu berkaitan dengan kondisi. Jadi kalau dia memang kondisinya sudah lemah, sudah nggak bisa apa-apa, ya sudah usia berapapun, gitu. Dia sudah nanti membayar fidyah, bukan lagi qadha ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa hukumnya vaksin pas bulan Ramadan, sah apa batal? Puasanya? Nggak tahu, nggak ada nama. Iya, sah atau batal puasanya lah. Masa sah atau enggak vaksinnya? Kalau sah atau enggak vaksinnya tanya sama dokter, bukan tanya sama saya. Vaksin di bulan Ramadan kan itu suntik. Ya kan? Vaksin suntik kan? Nah, ya Allah. Tadi kan sudah disebutin, suntik tidak membatalkan puasa. Nah, tadi kan dikatakan, suntik tadi sudah berkali-kali disebutkan. Suntik infus tidak membatalkan puasa menurut ulama Syafi'iyah rahimahumullah. Jadi vaksin di bulan Ramadan yang enggak batalkan puasa. Hah? Enggak apa-apa. Kan nanti mewakili. Jadi tetap sah puasanya dan tidak batal.
karena itu suntik, ya, karena itu suntik. Jadi nggak ada masalah. Nah, cabut gigi. Cabut gigi. Nah, ini repot nih. Cabut gigi dia. Pas puasa. Ini tentu utamanya kalau seandainya memang bisa diundur sampai malam ya, jangan siang. Tapi yang menjadi kendala memang biasanya kalau siang. Siang kan mungkin akan ada pembersihan gigi, akan ada, dan sebagian itu akan ketelan dan seterusnya. Ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Ya, ini pasti akan membatalkan puasa karena namanya mencabut gigi itu pasti akan dibersihkan, akan dikasih obat, dan itu akan bercampur dengan ludah dan ketelan dan seterusnya. Maka ini akan membatalkan puasa. Nah, itulah apa hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan Pak Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya selama ini nggak pernah bayar fidyah? Iya. Jadi orang tua ini selama 5 tahun nggak bisa dia puasa karena tua. Lalu kemudian nggak pernah dia bayar fidyah sampai dia wafat. Maka ketentuannya ahli warisnya akan membayarkan fidyah dari harta warisannya. Jadi selama 5 tahun berarti kan kalikan 5 gitu kan. Ya, jadi 30 kalikan 5 ya, kalikan mutnya itu segitu. Naam, ahli waris yang membayarkan dari mutnya. Begitu, dari ahli warisnya. Naam. Bukan dikeluarkan dari warisannya maksudnya, dari ahli warisnya. Taib. Iya, boleh dikeluarkan dari ahli warisnya. Ya, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu dikeluarkan dari hartanya dia. Kalau dia nggak punya harta apa-apa, dia orang tua selama ini wafat, tadi ya 5 tahun dia nggak puasa karena sudah tua, kemudian wafat, dan dia tidak meninggalkan apapun dari harta kekayaannya. Pertanyaannya, wajib nggak ahli waris untuk membayarkan fidyah atas orang tua ini? Nggak wajib. Tapi bolehkah atau dianjurkan? Ya tentu dianjurkan. Tapi kewajiban itu enggak, kan yang diwajibkan dia. Dia kalau nggak punya uang dan nggak punya harta, di hidupnya saja dia nggak bayar fidyah karena memang dia nggak punya apa-apa. Setelah wafat juga sama ketentuan. Andai kata dia masih hidup ini di tahun pertama tapi dia nggak punya apa-apa, ya dia kan nggak ada kewajiban bayar fidyah. Dia mau bayar pakai apa? Orang dia nggak punya harta. Tapi kalau anaknya misalkan membayarkan, ya tentu itu bagian dari berbakti. Tentu itu bagian, tapi kewajiban bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban. Jadi itu yang penting. Ya, itu yang penting untuk ditegaskan. Kalau memang dia punya harta yang ditinggalkan, dikeluarkan dari hartanya. Tapi kalau dia tidak punya harta sama sekali, ya tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarkan fidyah. Namun tentu sangat dan sangat dianjurkan, apalagi kalau itu orang tua, untuk seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya dengan cara ini, agar dia mendapatkan pahala di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah selesai? Monggo. Ya. Iya. Itu juga berlaku ketika jamak qashar. Jadi ketentuan safar tawil yang jauh itu berlaku pada jamak qashar. Sama. Sekali jalan, bukan PP, sekali jalan. Ya, dari sini ke Tarawas belum ada kan, Mak? Belum safar berarti. Belum safar berarti, nggak boleh mengqashar ya. Iya, tapi kalau dari sini ke Jakarta, dari sini mungkin kemana, yang pokoknya kira-kira lihat aja dari Google Map gitu kan, bisa kelihatan. Sekarang mudah, kita ngukur ukuran safar tuh, lihat kita mau lewat mana, lewat tol ya sudah langsung ada, akan ada muncul berapa kilometer, udah langsung bisa kita ambil. Ya, ya jadi seperti itu ketentuannya. Ya, jadi
harus safarnya safar tawil, bukan safar yang qasir. Ya, karena banyak juga yang safar qasir dia asalnya pokoknya udah safar aja, qasar, safar aja, jamak, safar aja. Baik. Sekalipun ada di kalangan para ulama yang mengatakan demikian, tapi tentu demi untuk menjaga kehati-hatian kita dalam menjalankan agama ini, kembali lagi, kalau kita ini ragu, sebagai contoh, ini sudah 82 km atau belum? Kembalikan ke hukum asal. Belum. Kita lebih selamat menjalankan sholat itu sempurna ketimbang menjalankan sholat itu di qasar tapi kita ragu sah atau enggak. Kalau kita sempurnakan pasti sahnya. Kalau qasar dan kita ragu, ini sudah safar atau belum? Ya sudah, kan kita terjatuh dalam keraguan. Makanya ulama Syafi'i mengatakan kalau dia ragu ini safarnya sudah jauh atau safarnya masih dekat, maka dikembalikan bahwasanya dirinya itu seakan-akan belum safar yang jauh. Jadi dia tetap sholatnya sempurna, tetap tidak boleh menjamak karena dikembalikan kepada hukum asalnya tadi. Jadi keraguan seperti sama juga puasa. Ini saya boleh nggak sudah membatalkan puasanya? Ini safarnya sudah kembali kepada hukum asal. Selama belum ada keyakinan bahwasanya ini di atas 82 km atau safar yang tawil, maka nggak boleh dia berbuka. Kembalikan kepada hukum asal, kewajibannya tetap bagian dari kewajibannya. Tentu mungkin kalau bertanya, saya safarnya jam 8 pagi sih, tapi pas di safar itu saya jadi lemas karena mungkin mabuk jalan, muntah-muntah, macam-macam. Boleh nggak saya berbuka? Ya boleh, karena kamu sakit, bukan karena safar. Jadi batalnya itu bukan karena dia safar, tapi karena disebabkan sakitnya. Maka di sini tentu boleh, ya. Maka di sini tentu boleh untuk apa? Untuk membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, Fahmi? Ada lagi? Ada, silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, paman beberapa hari kemarin wafat tapi ana pernah tahu tidak berpuasa karena sakit di tahun kemarin. Entah dia udah mengqadha apa belum dan apa hutang puasa tidak tahu, jumlah hutang puasa tidak tahu. Bagaimana hukumnya, jazakallah khair? Seorang meninggal. Pamannya meninggal. Pamannya meninggal. Terus seorang meninggal gitu aja, pamannya, kakeknya, siapapun itu. Tapi ana pernah tahu tidak berpuasa karena sakit di tahun kemarin. Ya, tahun kemarin dia tidak berpuasa. Baik. Entah dia sudah mengqadha apa belum dan jumlah hutang puasanya tidak tahu. Bagaimana hukumnya? Jazakallah khair. Ya. Jadi pertama yang ditanyakan, jadi dia ini seorang meninggal dan diketahui punya hutang puasa dan tidak diketahui dia ini sudah qadha atau belum dan tidak tahu jumlahnya, kan begitu kan, repot ini ya, ini repot ya. Tapi kalau memang demi menjaga kehati-hatian ya, maka ya sebenarnya dicari tahu dia ini sakit selama 1 bulan atau sebagian bulan. Oh ternyata memang sakitnya sudah tua renta, ini kewajibannya sudah selama 1 bulan dia nggak puasa. Oh udah jelas dia selama 1 bulan dia nggak puasa, berarti ya sudah. Kalau dia selama 1 bulan nggak puasa, kira-kira gitu, kelihatannya dia 1 bulan full nggak puasa, kira-kira aja, walaupun saya nggak yakin, ya sudah. Berarti tinggal nanti. Lalu dia sudah punya kesempatan untuk mengqadha belum? Oh nggak ada mengqadha karena dia kewajibannya bayar fidyah, ya berarti bayar fidyah. Atau dia punya kesempatan mengqadha sebenarnya tapi belum sempat mengqadha, ya berarti nggak ada kewajiban apa-apa, tinggal begitu saja. Jadi orang ini kita lihat dulu, dia ini sakitnya sakit yang tahun menahun, sakit tua renta yang sudah nggak ada lagi kewajiban qadha, wajibnya fidyah, atau sakit yang dia ini masih bisa nanti lanjut hidupnya berikutnya. Kalau memang yang sakit tahun menahun sudah tua renta kan wajibnya bayar fidyah. Ya sudah, keluarkan fidyahnya. Kira-kira 1 bulan ya keluarkan aja fidyah 30 hari. Ya, 30 mud berarti. Tapi kalau kira-kiranya dia ini adalah orang yang kewajibannya mengqadha dan belum sempat mengqadha kemudian wafat, ya tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak kewajiban qadha, tidak pula kewajiban fidyah. Ya, tidak kewajiban. Namun ketika dikatakan tidak kewajiban qadha, tidak kewajiban fidyah tadi seperti yang ditanyakan Pak Eko tadi ya,
Apakah boleh kita bersedekah atas nama yang meninggal ini dengan niat fidyah? Ya tentu boleh. Kan tadi pembahasannya wajib atau enggak wajib. Misalkan tadi selama 1 minggu dia tidak puasa, padahal dia kuat, tiba-tiba meninggal. Kan enggak ada kewajiban fidyah. Yang kewajiban dia qadha, tapi enggak ada kesempatan untuk qadha. Kan gitu kan tadi gambarannya. Maka ahli warisnya tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah. Tapi bolehkah ahli warisnya ini membayarkan fidyah atas namanya? Ya boleh. Tentu boleh. Jangankan fidyah, sedekah sebanyak-banyaknya juga boleh atas nama yang wafat ini. Kan jadi seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai? Atau ada pertanyaan lagi? Monggo. Sudah enggak ada? Taib. Nanti bisa disambung lewat WhatsApp atau yang lainnya kalau masih ada pertanyaan insyaallah. Taib. InsyaAllah azza wa jalla kita cukupkan pertemuan kita yang berkaitan tentang ahkamus siyam atau hukum-hukum yang berkaitan seputar puasa Ramadan pada siang hari ini. Sampai di sini, semoga Allah azza wa jalla memberikan keberkahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini sampai siang dan memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan majlis ini majlis yang penuh dengan ampunan, majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang penuh dengan rahmat, dan Allah azza wa jalla memudahkan kita untuk bertemu dengan Ramadan, memberikan taufik, kemudahan untuk menjalankan puasanya, qiyamnya, tilawahnya, dan berbagai macam aktivitas peribadatan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah azza wa jalla terus mempertemukan kita dalam kondisi saling mencintai hanya semata karena Allah, saling mengasihi hanya semata karena Allah, sampai kita dipertemukan kembali di surga Allah Jalla wa Ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.